The great nation is marked from the rest of its legacy, and all publications about who our ancestors have succeeded in eliminate, so that we today are so sure that right is all from the outside, and we are just the importers nation. Tidak benar, Borobudur didesain berdasar kitab-kitab India. Kapan kitab itu dibuat dan dibawa ke Nusantara? Suleman juga tidak membangunnya, arsitek yang mendesainnya bukan Gunadarma. Ini cerita rakyat Jawa tentang pegunungan, Manoreh, dan Dekasparis di disertasinya 1950 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 M. Jadi tahun pembangunan hanya perkiraan Kasparis saja. Mari kita cermati. Kitab-kitab yang katanya mendasari desainnya adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India, benarkah? Michael Meister, Stella Kramris, Kapila Vatsyayan, para profesor dan ilmuwan Indologi yang menghususkan diri pada arsitektur India berpendapat bahwa makna silpa sangat kompleks sebagai kitab, seni keterampilan, kerajinan, kecerdikan, secara harfiah berarti ilmu seni dan kerajinan, jadi buku ini adalah panduan untuk membuat patung dan ikonografi yang menjelaskan prinsip-prinsip komposisi proporsi figur patung, bukan kitab panduan membangun candi. Vastu Sastra dan Vastu Vidya sering dikaitkan dengan peradaban lembah Indus, Mohenjo-daro, namun para ilmuwan seperti Kapila Vatsyayan menyangkal hal ini karena naskah teks kuno tentang kitab ini belum pernah ditemukan pada peradaban lembah Indus di India. Kitab lainnya yang dianggap dasar membangun Borobudur, Atharva Veda, berisi ayat-ayat dengan kosmogoni mistik yang memberikan paradigma perencanaan kosmik. Di kitab ini tidak mewakili arsitektur atau praktika yang berkaitan dengan ilmu rancang bangun. Vastu Sastraslah yang berkaitan dengan arsitektur bangunan, bangunan rumah, benteng, kuil, tata letak desa dan kota. Farahami Hiras, Brihat Samhita tertanggal abad ke-6 M. Meister, adalah teks India pertama yang dikenal menggambarkan perencanaan tata kota. Kitab panduan merencanakan kota dan bangunan, dan kitab ini baru ada pada abad 6 M. Manasara Silpa, kitab asal India Selatan, yang diperkirakan beredar pada abad ke-5–7 Masehi adalah buku panduan tentang desain dan konstruksi India Selatan bernama Vastu. Isana Sivagurudeva Padati, adalah teks Sanskerta lainnya dari abad ke-9 M yang menggambarkan seni bangunan ini ada di India Selatan dan Tengah. Silpa Prakasa Odisha, ditulis oleh Ramachandra Bhattaraka Kaulacara sekitar abad ke-9 M atau abad ke-10 M sebagai pengembangan lain dari Vastu Sastra. Semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5 M, dan Borobudur sudah ada jauh sebelum kitab-kitab itu dibuat di sana. Dan jika benar kitab itu menjadi dasar pedoman membangunnya, kapan dan siapa yang membawa ke sini? Pada tahun 5391 SM, mulai dibangunnya bangunan megah, bernama Fuana Cakapala di Java, kini terpublikasi bernama Borobudur, ada 160 panel relief di dasarnya, ditafsirkan dan dicocok-cocokkan dengan kitab Mahakarmawibangga India, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Sanggahan itu berdasar penelitian Bernet Kempers 1970 banding 151 dan 1976 yaitu permasalahan gramatika dalam inskripsi, permasalahan linguistik ejaan dan morfologi kata dasar dalam inskripsi menunjukkan adanya perbedaan tafsir relief dengan naskah Mahakarmawibangga. 160 panel relief di dasar yang kini tertutup tidak ada satupun tergambar adegan porno. Publikasi tentang ini adalah tidak benar, dan literasi kata di panelnya tidak juga ada literasi teks kata nirvana. Literasi kata di panel tersebut adalah Virupa, Mahecakya, Vyasada, Abitya, Nitya Dresti, Kusala, Suvarnavarna, Caitya Vandana, Mahojaska Samadana, Susvara, Sevarga, Ba tidak terbaca. Sevarga, Ba tidak terbaca. Mahes Sa Hyamadana, Cakravarti, Sevarga, Mahe Sa Hyasamavadana, Gaenta, Cakravarti, Sabdasravana, Sevarga, Bogi, Prasadita, Vastradana, Sevarga, Kusala Dharma Baejana, Bogi, Sevarga, Pataka, Atyabogi, Sevarga, Tana, tidak terbaca. Sevarga, Catradana, Mahana, Sevarga, Sevarga, Puspadana, Sevarga, Maladana, Bogi, Sevarga, Anjali, Vinaya Dharma Citakya,
Perhatikan ada 12 kata, Svarga, tertera di figura relief dasar Borobudur jelas bukan tertulis kata, Nirvana, dan telah kata per kata lainnya di bawah ini. Kata Svarga merupakan kata asli Nusantara karena tidak memiliki deklinasi berupa bentuk kasus lokatif, yaitu Svarge atau Svarge McDonnell, 1954 banding 371, Zoetmulder, 1995 banding 1169. Selain itu, penulisan inskripsi tidak sesuai dengan tata bahasa Sanskerta mengenai deklinasi apabila kata tersebut nominatif dengan tambahan contoh pada kasus, H, atau Visarga, kata, Mahecakya, berarti, berkuasa besar, atau kaum yang mempunyai kuasa besar, Cakya, adalah Caka, Saka, inilah leluhur kita. Kata, Abitya, dan kata, Vyasada. Abitya bentukan dari kata A dan Bitya, dalam gramatika huruf vokal A, yang ada di depan dapat menunjukkan dua arti, yaitu arti yang terintegrasi dengan kata atau arti berlawanan dari kata dasarnya. Kata Abitya, A, merupakan kata yang berlawanan dengan kata dasarnya dan Bitya, yang berarti menyenangkan. Karena itu arti dari kata Abitya adalah tidak menyenangkan. McDonnell, 1954 banding 205. Atya, berarti Dewi Kekuasaan. Atya, Sakti itu berarti, pertama, dalam bahasa Sanskerta, kesesuaian dan kemiripan degen Sanskerta tidak harus selalu dari India, karena Sanskerta bukan dari sana. Pataka, posesifku, mu, nya partikula, kah, lah pataka bendera lambang pasukan, panji-panji, prajurit mengucapkan sumpah sambil memegang ujung pataka. Vyasada, merupakan satu kata yang bersifat melnominatif yang berarti rintangan atau halangan. McDonnell, 1954 banding 304. Kata itu tidak memiliki deklinasi kasus dalam gramatika Sanskerta. Apabila kedua kata itu kata Sanskerta, seharusnya menjadi Abitya H dan Vyasada H dengan kasus nominatif singularis. Kata tersebut tidak sesuai gramatika Sanskerta, maka kata itu jelas merupakan kata bahasa asli setempat. Inskripsi bertuliskan Mitya Dresti. Dalam kaidah budaya Jawa kata itu merupakan bentuk dari akar kata midio, mitya, dan dokter STI, yang berarti pandangan terdapat dalam kata Jawa terserap di Sanskerta. Kusala Dharma Bhajana, kusala, diterjemahkan sebagai, sehat, damai sejahtera tentram sedangkan, bajan, kata bajan atau bajana berasal dari akar, baj, berarti, membagi, berbagi, mengambil bagian, berpartisipasi, menjadi milik. Kata, Bhajana, berarti, keterikatan, pengabdian, kesukaan, penghormatan, iman atau cinta, penyembahan, sebagai prinsip spiritual luhur. Kata, Dharma, adalah falsafah asli Nusantara terdahulu. Berdasar penelitian sejarawan Eropa menyebut, dharmik, filosofi dasar utama inilah yang mendasari lahirnya agama-agama di India. Ada dua kata, Dharma, yaitu kata, Kusala Dharma Bhajana, dan Vinaya Dharma Citakya, ini berarti, Borobudur, berdasar ajaran asli Nusantara. Jadi ajaran yang tergambar di bangunan megah ini bukan berdasar salah satu ajaran yang terlahir di India tapi yang tergambar di sini adalah Dharma, ajaran asli leluhur Nusantara terdahulu, hingga saat ini tersimpan di Bali. Dharma inilah yang dibawa kaum Saka leluhur kita bangsa Nusantara, tampil pada kata, Mahecakya, berarti, berkuasa besar, atau kaum yang mempunyai kuasa besar. Cakya, adalah Cakat Saka, disebut, Sitya, oleh sejarawan Eropa. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.